Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Hayati, SPD MPD dengan NIDN 0414038402. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah Bahasa Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 SKS dengan jumlah materi yaitu 14 pertemuan. Kemudian capaian pembelajaran bahasa Indonesia ini yaitu mahasiswa mampu memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dalam bentuk memahami model-model teks akademik, menganalisis gender model teks proposal penelitian dengan proposal kegiatan, dan menyadari pentingnya publikasi. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran yang dilaksanakan oleh saya menggunakan sinkronus melalui moda daring dengan menggunakan Google Meet, dan asinkronus menggunakan forum diskusi yang ada dalam LMS Universitas Pamulang melalui https learning.unpam.ac.id. Materi pada pertemuan 1, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami model teks akademik. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Adapun penilaiannya yaitu menjawab pertanyaan berupa tugas terstruktur yang sudah tersaji di dalam LMS Universitas Pamulang. Demikianlah pembukaan dari saya. Untuk paparan mengenai video pembelajarannya akan tersaji pada rekaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Bisa masih tetap semangat. Iya, oke Januar. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat, tetap semangat ya perkuliahan Vkon di pertemuan yang pertama. Tentunya padat juga ya hari ini. Mungkin ada yang 2 kelas, ada yang 3 kelas gitu ya. Nah, mata kuliah Bahasa Indonesia, perkenalkan Ibu bernama Eti Hayati, mungkin baru saat ini ya kita bertemu ya, karena sebelumnya kita sudah kemarin itu belum sempat bertemu tatap muka karena langsung daring ya, pembelajaran daring, tapi ada sebagian yang sudah sering komunikasi juga gitu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan Bahasa Indonesia, mungkin mata kuliah Bahasa Indonesia itu kan mata kuliah yang memang dia itu menjadi mata kuliah wajib ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kan udah sering dipraktekkan gitu ya, kok dipelajari kembali gitu ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Kan SD juga udah belajar, SMP, SMA, bahkan TK mungkin ya sudah diajarkan juga, bahkan di rumah gitu ya juga sudah belajar atau sudah sering mempraktekkan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, karena alasannya kenapa? Karena memang bahasa Indonesia itu kan sebagai bahasa di negara kita, dan tentunya karena memang sekarang mudahnya teknologi gitu ya, teknologi yang berkembang begitu pesat, tentunya kita dengan mudah bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-teman kita yang ada di daerah maupun di negara lain, dan tentunya banyak sekali kata-kata atau kosakata baru yang tentunya mempengaruhi pada kosakata yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, tentunya khawatir ketika kita sudah terpengaruh, sudah lupa gitu ya, khawatir kita lupa terhadap bahasa Indonesia. Makanya pemerintah upaya untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia yang melalui pembinaan di perkuliahan atau di bidang pendidikan. Jadi harus tetap ada karena upaya untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia gitu ya. Dan tentunya kalau tujuan secara khususnya, kenapa harus terus menjaga atau kita mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi, supaya apa? Supaya kita bisa nantinya membedakan mana bahasa yang baik, mana bahasa yang benar. Karena memang secara akademisi mahasiswa itu kan dianggap sudah termasuk penalaran
individu yang tingkat tinggi gitu ya, seperti itu di kelas 001 ini sering mendengar ada bahasa-bahasa gaul gitu ya, bahasa mungkin bahkan disebutnya bahasa alay gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa memang bahasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri. Oleh karena itu, peran mahasiswa lah yang terutama di bidang akademisi harus menjaga kelestarian bahasa Indonesia yang benar gitu ya, supaya tentunya penggunaan bahasa Indonesia itu tidak melulu harus setiap hari menggunakan bahasa baku gitu ya ketika berkomunikasi dengan teman, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kalau di kelas berarti ketika memang situasinya formal atau di acara-acara formal lainnya, ya kita harus menggunakan bahasa yang formal atau bahasa Indonesia yang baku gitu ya. Tapi kalau dengan komunikasi dengan teman, ya itu disesuaikan. Artinya itu masuk kategori penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Mahasiswa itu kan rata-rata di setiap mata kuliah itu harus dituntut distimulus dengan tugas-tugas yang diminta harus membuat makalah gitu ya. Kemudian ada juga yang harus survei ke lapangan, yang harus meneliti, mengambil data, gitu ya, karena memang dianggap mahasiswa itu sudah mempunyai tingkat penalaran yang lebih tinggi. Sekarang Ibu mau tanya, di kelas 02 PPKP 001 ada yang sudah pernah publish tulisannya di media massa online? Ada tidak? Ada? Belum? Halo? Belum, Bu. Belum? Belum, Oke. Bu. Belum ya? Belum, Bu. Belum, oke. Nanti Belum, Bu. kalau belum, kita akan coba nanti di produk di mata kuliah bahasa Indonesia harus ada yang publish tulisannya di media massa. Nanti kita akan kita akan gali potensi itu, siapa yang akan keluar tulisannya ya dari satu kelas ini, siapa yang akan publish di media ya. Nanti kita akan uji terkait dengan tugas individu yang akan dikerjakan ya, nanti informasi menyusul di di grup ya, seperti itu. Nah, ini adalah materi apa saja yang akan kita bahas di setiap pertemuannya, nanti bisa di setiap pertemuan materinya di LMS bisa dicek. Nah, kalau di sini itu materinya itu adalah mampu memahami dan menganalisis model teks akademik ya. Jadi model-model tulisan apa aja sih yang harus kita kuasai ya di selama satu semester ini. Oke, nanti akan dijelaskan. Kemudian ini adalah menelusuri dan menganalisis model teks, jadi udah terfokus gitu ya, jenis-jenis tulisan yang seperti apa. Kemudian nanti masuk ke proposal penelitian. Ini lebih kepada sistematika, kita akan membahas lebih kepada formulasi bahasanya, karena kalau untuk membuat proposal penelitian itu sendiri, itu nanti di mata kuliah metodologi penelitian pada semester 6. Ya, jadi kita hanya mendeteksi nanti apa sih kalimat, jenis-jenis kalimat apa sih yang ada yang perlu kita ungkapkan yang ada di dalam sistematika proposal penelitian gitu ya, seperti itu. Itu menjadi penting karena banyak sekali kasus ya kakak-kakak yang udah semester 6 ada beberapa yang memang dia bingung dalam memaparkan latar belakang masalah, kalimatnya apa sih yang mau diungkapkan di bab 1 itu, ya kan? Itu penalarannya seperti apa? Latar belakang masalah kan tentunya permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi. Nah, kalau kita lihat dari jenis kalimatnya, itu adalah jenis kalimat yang mengarah kepada jenis kalimat yang mengandung pernyataan sebab akibat gitu ya, yang biasanya dicirikan oleh kata penghubung atau konjungsi karena, maka, oleh karena itu. Jadi sebuah pernyataan-pernyataan yang memang berupa yang maknanya itu adalah suatu alasan gitu ya, atau hal-hal yang memang belum terjadi. Nah gitu ya. Jadi kita lebih ke arah sana supaya apa? Nanti ketika sudah waktunya menyusun proposal penelitian di mata kuliah metodologi penelitian di semester 6,
itu sudah bisa berkreasi, udah lebih dengan mudahnya gagasan kita itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi sudah tidak ada keraguan gitu ya. Karena itulah yang menjadi penghambat kenapa penyusunan skripsi itu menjadi lama, karena mereka sebenarnya gagasannya itu yang ada dalam pikiran itu begitu bagus, begitu banyak, bahkan kalau diucapkan itu sangat baik sekali, tapi ketika diungkapkan dalam bentuk tulisan itu berbeda gitu ya, sulit gitu ya. Nah itulah kita karena kita belum mengetahui pola-pola apa sih pernyataan-pernyataan apa sih yang harus diungkapkan di setiap sistematika yang ada dalam proposal penelitian. Begitupun nanti ada kita membahas mengenai proposal kegiatan. Karena apa? Karena tuntutan mahasiswa sekarang itu selain nanti adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat atau melakukan satu kegiatan, entah itu di kampus, entah itu di di masyarakat yang nantinya menjadi suatu penilaian juga gitu ya, terekam oleh kementerian, itu adalah jadi kita harus bisa nantinya menyusun proposal kegiatan. Ini juga sama, kita lebih ke arah formulasi berbahasanya gitu ya. Kalau sistematikanya kan mungkin di setiap proposal itu punya sistematikanya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini di sini juga sama, setelah kita nanti memahami sistematikanya, kemudian kita melihat struktur teksnya. Teksnya kayak gimana sih? Kalimat-kalimat apa sih yang harus diungkapkan? Kalau latar belakang masalah, ya betul latar belakang masalah, apa sih kalimat yang mengandung pernyataan yang belum terjadi dan sudah terjadi gitu ya. Sama seperti di bab 2, apa sih yang harus dipaparkan di bab 2? Kalimat apa sih pola gagasan yang kayak gimana sih yang ada di yang harus dipaparkan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya juga sama, jadi lebih ke arah proposal penelitian, kemudian kegiatan ya seperti itu. Kemudian nanti juga di pertemuan 11 itu membangun teks laporan secara bersama-sama. Nah, ini teks ini bisa nanti berupa sebuah penelitian pengambilan data hasil pengamatan saya sederhana, kemudian nanti hasil temuan tersebut kita masukkan dalam teks tulisan kita gitu ya. Nanti ini akan dikemas menjadi suatu sistematika yang ada dalam tugas individu nanti ya. Itu akan diberikan oleh dosennya. Kemudian nanti yang terakhir baru mampu menelusuri, menganalisis model teks artikel ilmiah. Jadi karena nanti di semester 6 itu bahkan di dosen-dosen yang di semester tengah nanti ya, kalau di semester 3, semester 4, semester 5 itu ada dosen yang sudah mengajak kalian untuk menyusun mini riset ya, untuk nantinya tulisannya dibuat artikel jurnal yang nantinya dipublikasi menjadi penelitian bersama, yaitu penelitian dosen dan mahasiswa. Itu memang kita harus harus banyak juga yang munculkan dari mahasiswa-mahasiswa agar kita mampu bersaing dengan mahasiswa di universitas yang lain. Ibu yakin di mahasiswa Unpam punya potensi itu, jadi kita perlu sama-sama untuk yang penting adalah semangat untuk terus belajar seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah mampu menganalisis dan publikasi. Nah, makanya nanti tugas individunya itu harus kita publikasi ya. Publikasi bahkan di semester lalu itu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan mata kuliah di semester 3 itu mahasiswanya setelah mengerjakan tugas itu mereka mencari sendiri media-media yang mau mempublikasi karya tulisannya gitu ya. Jadi alhamdulillah kemarin juga banyak kakak-kakak kelasnya yang sudah tulisan dari hasil perkuliahan itu muncul di media massa baik online gitu ya. Itu banyak sekali ya, entah itu yang nasional maupun yang lokal. Itu nanti kita juga ke arah sana ya, karena memang yang diminta oleh RPS-nya seperti itu ya. Baik, ini adalah gambaran, jadi kita ada 14 pertemuan, di mana nanti terkait dengan pertemuannya, nanti oleh akan diingatkan
oleh Ibu gitu ya di grup kita. Tentunya nanti ada UTS dan UAS. Jadi ada 14 ya karena memang 2 SKS. Oke, seperti itu untuk gambaran apa yang mau kita lakukan selama 1 semester ini. Ya, kita masuk kepada pertemuan pertama, itu menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Ini menyebutnya ini adalah model teks akademik. Kenapa? Ini hanya istilah aja untuk di perguruan tinggi. Kalau di SMA mungkin kita sering melihatnya itu adalah jenis tulisan formal, ilmiah dan non ilmiah. Itu kalau di buku-buku bahasa Indonesia tingkat SMA ya, ilmiah dan non ilmiah. Jadi sama seperti itu, hanya saja disebutnya akademik karena memang mahasiswa itu disebutnya insan akademisi gitu ya. Jadi memang akademisi berarti semua komponennya lebih tinggi gitu ya, makanya menyebutnya dengan model teks akademik seperti itu. Nah, kalau yang sudah membaca ya, di LMS-nya, ya ini ya, sudah membaca di LMS-nya, tentu sudah ada gambaran bahwa konteks teks akademik itu dibagi menjadi makro dan mikro. Inilah yang nanti kita dalam hasil pembelajaran bahasa Indonesia ini ya, terkait dengan tugasnya nanti harus ada produk ya terkait dengan tugas individu, baik itu dari jenis gender makro maupun gender mikro. Gender itu apa sih? Kalau kita cek KBBI online gitu ya, itu adalah gender itu sama seperti jenis atau kategori gitu ya, seperti itu. Kenapa milihnya ini adalah gender? Karena memang mahasiswa harus diperkenalkan kepada kata-kata istilah gitu ya. Karena memang bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah ini genre makro itu ada kategorinya adalah buku, ulasan buku atau resensi, proposal penelitian, proposal penelitian, laporan praktikum atau laporan kegiatan gitu ya, dan artikel ilmiah. Inilah yang nantinya menjadi dasar ya ketika di setiap mata kuliah tugas-tugas dari Bapak Ibu dosen itu nanti akan mengarah kepada 3 kategori gender makro. Di semester 6 itu tugas-tugas mahasiswa ada yang harus membuat buku ya. Buat buku secara bersama-sama ya terhadap mata kuliahnya. Resensi juga itu kita perlu mengetahui juga karena kita ketika membaca buku gitu ya, ketika kita membaca buku kan kalau di konsep resensi itu kita mengetahui secara unsur intrinsik, ekstrinsik, kemudian kelemahan, kekurangan dari buku itu. Kenapa? Karena memang konsep ulasan itu perlu kita ketahui karena ketika kita nanti ingin melakukan suatu penelitian, ketika kita mencari permasalahan yang untuk kita teliti, kita bisa dari suatu ulasan buku gitu ya. Karena memang Indonesia itu sangat lemah dari kemampuan membacanya, minat membacanya ya, karena memang banyak faktor. Nah, diharapkan ya mahasiswa ini sekarang banyak cara ya. Mungkin kalau membaca buku di perpustakaan yang buku dalam bentuk cetak itu agak kurang minat. Ya, sekarang banyak sekali yang ada bentuk buku yang dalam bentuk e-books gitu ya. Jadi bisa dilihat di internet itu tidak apa-apa gitu ya. Tapi memang ada suatu menganggap bahwa lebih bagus itu membaca bukunya secara langsung gitu ya, terutama di perpustakaan. Tapi ya tidak ada salahnya juga ketika memang kita lebih mudahnya menggunakan e-books gitu ya, apalagi kita tujuannya adalah untuk mencari isi buku tersebut seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa dengan cepat gitu ya. Nah, itulah yang harus
apa namanya, ketika kita membaca buku ya, karena inti dari yang permasalahan yang hasil dari membaca itu yang nantinya mau kita buat permasalahan yang kita kembangkan di dalam proposal penelitian. Ya, kita tidak nantinya proposal penelitian ini tidak membuat proposalnya karena ini nanti wilayah dari semester 6 ya, semester 6 yaitu untuk proposal skripsi gitu ya. Kita lebih memahami isinya apa aja sih, bahasanya kayak gimana sih gitu ya, seperti itu. Nah, tapi di sini di artikel ilmiah nanti kalau di semester 6 itu bukan semester 6, pada saat kita mahasiswa itu sudah membuat skripsi, sudah dilaksanakan sidang gitu ya, wajib untuk membuat artikel ilmiah ya, memindahkan dari konsep memindahkan dari konsep skripsi ya, konsep skripsi itu dari cakupannya yang luas yang tadinya 300 halaman harus kita pindahkan ke konsep artikel ilmiah yang hanya 15 halaman gitu ya. Nanti akan mahasiswa itu disebutnya insan akademisi gitu ya. Jadi memang akademisi berarti semua komponennya lebih tinggi gitu ya, makanya menyebutnya dengan model teks akademik. Kalau di non akademik itu tidak tidak terungkap secara mayor ya, kecenderungan minor ya, seperti itu ya. Itu gambarannya. Untuk tingkat remaja atau mahasiswa itu memang lebih banyak ya pada tahun 2019 itu menggunakan handphone kategori A gitu ya, seperti itu. Boleh kita ke arah sana. Intinya masih masuk wilayah argumentasi, yaitu lebih ke fakta, lebih ke lebih ke argumen, kita mengutip teori, itu seperti itu. Nah, baru kita masukkan kembali, kita kaitkan setelah kita sudah memberikan suatu fakta atau kita mengutip suatu kutipan, kita kaitkan dengan konsep penalaran narasi. Ini sudah ada di paragraf 5 gitu ya. Di sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Anaknya langsung praktek gitu ya. Jadi nanti ada apa sih namanya untuk tugasnya gitu ya. Oke, itu adalah untuk kita bisa menggunakan itu sebenarnya ketika kita untuk menghindari menghindari terjadi gagasan kita yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Itu berarti tadi masuk kepada teks gender mikro ya. Nah, bagaimana untuk yang teks gender makro tadi kan kalau di slide-nya itu ada artikel ilmiah atau artikel jurnal. Nah, kita coba cek kepada jurnal punya kita di Prodi PPKN ya. Nanti mahasiswa juga kalau yang sudah semester berapa gitu ya, itu ada skripsi gitu ya, itu membuat artikel tuh ya pasti bisa lah ya. Kalau di Medlit, metodologi penelitian itu ketika kita punya permasalahan, kita harus merumuskannya menjadi judul ya, di mana judul tersebut harus dapat terukur ya, harus dapat terukur dan harus dia itu mampu terjabarkan. Karena tujuannya yaitu ketika nanti di tingkat yang level yang lebih tinggi supaya mampu sudah tidak perlu belajar lagi tentang hal yang seperti itu, tapi sudah langsung penarah sistematika yang ada di penelitian ya. Setiap universitas itu beda-beda, tapi secara umumnya bahwa bab 1 itu maupun di makalah juga sama ya, ada pendahuluan, cuma poin yang dijabarkannya saja. Nah, ini kalau di tadi dikatakan luas karena ada di dalam penjabaran bab 2, karena kita harus mengutip teori. Nah, teori-teori itu harus kita ulas ya. Makanya tadi di dalam kategori teks akademik makro itu ada ulasan buku. Nah, disinilah kita melakukan pengulasan buku, yaitu kita mengambil kutipan orang lain minimal dua teori yang kita kutip, kemudian kita sintesiskan ya. Nanti sebelum UTS di materi yang berikutnya kita juga akan membahas itu
Jadi apa sih pola-polanya gitu ya? Terus kita bagaimana mencari kutipan gitu, itu ada di materi setelah UAS, setelah UTS itu ada. Jadi nanti ada mengambil kutipan dari sumber buku ya, kemudian cara menyusun body note dan footnote ya, kemudian menyusun daftar pustaka itu ada sampai ke situ ya. Jadi kita mengambil untuk memenuhi sistematika ini ya, kita tidak membuat ya karena terlalu berat ya, itu adalah wilayah metodologi penelitian. Kita hanya memikirkan isi kalimatnya saja. Tapi kalau nanti semester 6, ini udah membuat ini. Bab 1, bab 2, bab 3. Udah sampai ke level itu. Dan masalahnya juga masalah kenapa banyak mahasiswa yang ditolak, yaitu karena ternyata judul atau masalah yang dijadikan judul itu tidak dapat terukur gitu ya, atau tidak dapat terukur itu artinya ketika ditelusuri secara teori itu susah dan tidak ada gitu ya, itu biasanya judul-judulnya ditolak ya. Jadi apakah terukur, tidak terukur gitu ya. Tapi seiring dengan waktu ya, sekarang masih semester 2 dan juga nanti akan distimulus oleh dosen lain terkait dengan tugas dan lain-lain, di semester 5, 6 itu sudah mampu mencapai pemikiran tersebut ya, seperti itu. Asal dijalankan setiap perkuliahan itu dengan baik, nah itu udah dalam upaya untuk menstimulus nantinya mahasiswa mampu mencari permasalahan-permasalahan yang dapat terukur dengan teori ya. Ketika dia tidak ada atau sulit teorinya, itu menandakan dia itu tidak dapat terukur ya. Jadi tidak mampu terukur secara teori dan akan sulit untuk dijalankan secara langkah-langkahnya ya, itu dikatakan tidak terukur, jadi kecenderungan ditolak biasanya seperti itu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Kita sudah tadi ada yang keluar ya, Novianti keluar, kenapa? Oke, gitu ya Joshua ya. Ya Bu. Oke, baik. Ibu infokan dalam minggu ini, insya Allah, atau setelah perkuliahan Vkon di 1 minggu ini baru akan diinfokan ya. Jadi nanti harus ada, kalau memang itu harus dicek dulu ya, kalau memang mau dipublikasi sendiri gitu ya, harus ada yang terpublish minimal 1 orang dari kelasnya ya, seperti itu. Jadi nanti kita siapa tahu memang ada bakat-bakat yang berkembang. Kalau yang suka menulis siapa aja nih di kelas yang ini? Yang suka ini siapa? Januar Bu, Januar. Januar, oh ya. Bohong Bu. Joshua kali ya, bisa ya? Apa Bu? Iya, YouTuber itu mah Bu. Ya? YouTuber Joshua mah. Bohong Bu. Enggak, karena saya pernah Bu, Kenapa? bikin karya tulis waktu saya SMA. Oh, pernah ya? Iya. Nah, itu ada bakat ya. Jadi kalau ada nanti lomba-lomba atau apa, bisa Joshua ya. Belum paham. Betul. Ya, nggak apa-apa. Nantinya akan lebih mudah. Artinya kan apa yang punya gagasannya ada dalam pikiran gitu ya, itu mampu terucapkan dalam bukan terucapkan, mampu terjabarkan lewat tulisan. Biasanya dia menandakan suatu pria yang nantinya mudah mengungkapkan perasaannya ya, seperti itu ya. Joshua ya. Bohong Bu. Bisa dicek nanti. Rata-rata ada yang mungkin hanya dipendam di hati, tapi supaya Joshua mampu mengekspresikannya ya, seperti itu. Tapi kalau yang susah berarti itu mesti distimulus. Akhiri saja perkuliahan Bahasa Indonesia ini. Untuk selanjutnya akan diinfokan melalui grup WhatsApp ya. Ya, baik, terima kasih. Ibu tutup aja perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dari link ini. Ya.
Terima kasih.